Cerita diawali dengan memperlihatkan keramaian yang ada di persimpangan Shibuya. Orang-orang menyeberang secara bersamaan dari berbagai arah dalam satu waktu. Terlihat, seorang gadis sedang jatuh tersungkur di depan seorang pria. Gadis ini bernama Takatsuki Minato. Adegan berpindah ke beberapa jam yang lalu. Pagi itu, Minato masih tertidur. Namun dia terbangun karena suara dari jam alarmnya. Setelah mematikan jam tersebut, dia ingin kembali melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba, terdengar suara ibunya yang mengingatkannya bahwa dia ingin membantu sahabatnya yang bernama Maki. Minato pun segera bangun dan berlari keluar dari kamarnya. Ibunya kemudian meminta Minato untuk membangunkan Toru. Toru adalah adiknya, namun mereka tak sedara. Minato pun melakukannya meski merasa kesal. Saat Minato ingin mengetuk pintu kamar Toru untuk membangunkannya, tiba-tiba Toru membuka pintu kamarnya dan mengenai kepala Minato. Pria ini bernama Takatsuki Toru, adik tiri Minato, dan memiliki umur yang sama dengan Minato, yaitu 20 tahun. Gadis ini bernama Maki. Dia merupakan sahabat Minato. Minato kemudian menceritakan kepada sahabatnya itu tentang masalah-masalah yang harus dialami karena perbuatan Toru, yang merupakan adik tirinya. Waktu SMP, dia harus berhadapan dengan beberapa murid perempuan yang cemburu dengannya karena dekat dengan Toru. Meskipun Minato berusaha untuk menjelaskan hubungan sebenarnya dengan Toru, namun murid-murid perempuan itu tak menghiraukannya dan langsung menyeret Minato. Dan waktu SMA, dia kembali harus berhadapan dengan gadis yang telah dicampakkan oleh Toru. Saat itu, Toru selalu bergonta-ganti pasangan. Dan karena itu, Minato harus menerima kemarahan gadis-gadis yang telah dicampakkan oleh Toru. Dan sekarang, dia harus sekampus lagi dengan Toru. Maki memberikan seragam SMA kepada Minato. Minato menggunakan seragam itu dalam sesi pemotretan yang akan dia lakukan dengan Maki. Maki merasa hasil fotonya kurang bagus dan sepertinya butuh aksesoris. Dia pun segera pergi untuk membelinya dan menyuruh Minato untuk menunggunya di tempat itu. Minato yang ingin menyusul Maki malah bertabrakan dengan seorang pria. Dan itulah alasan kenapa dia bisa jatuh tersungkur di awal video. Ternyata pria yang ditabraknya adalah Toru. Tak ingin Toru berpikir bahwa dia punya hobi cosplay, Minato segera berpura-pura sebagai orang lain. Toru pun percaya. Dia bahkan memotret Minato, serta menanyakan nomor ponselnya. Namun Minato beralasan bahwa dia tak mempunyai ponsel. Mengetahui hal tersebut, Toru segera menuliskan nomor ponselnya dan memberikannya kepada Minato. Dia meminta Minato untuk menghubunginya. Minato menceritakan hal yang baru saja dialaminya kepada Maki. Dan hal tersebut membuat Maki tertawa karena Minato berhasil menipu adiknya. Karena merasa kesal dengan Toru, Minato kembali mengambil kertas yang bertuliskan nomor ponsel Toru dari tempat sampah. Dia berencana untuk mengerjai Toru. Toru yang saat itu sedang memandangi foto gadis pirang yang ditemuinya di Shibuya yang tak lain adalah Minato, tiba-tiba mendapat telepon. Ternyata yang menelponnya adalah Minato. Untuk tak ketahuan, Minato menggunakan telepon umum. Mereka akan kembali bertemu di Shibuya. Minato meminta Maki membantunya untuk cosplay menjadi anak SMA. Minato berencana membuat Toru kapok. Dia akan mengungkap sosok aslinya di balik kostum gaulnya. Minato ingin Toru membayar semua hal yang telah dia alami selama ini. Sesampainya di sana, saat melihat Toru, Minato tak langsung menghampirinya. Dia sengaja bersembunyi dan melihat berapa lama Toru akan menunggunya. Minato melihat jamnya, dan sudah 30 menit berlalu. Dan ternyata Toru masih menunggunya. Tiba-tiba, seorang gadis menghampiri Toru, mengajaknya untuk makan. Namun Toru menolak dan mengatakan bahwa dia ada janji ketemuan. 1 jam berlalu, Toru masih di sana, berdiri menunggu Minato. Tiba-tiba gadis lain kembali datang menghampiri Toru dan mengajaknya jalan. Namun Toru lagi-lagi menolaknya. Meskipun merasa kesal, namun Minato tetap merasa kasihan kepada Toru. Akhirnya dia keluar menghampirinya. Mereka kemudian pergi ke sebuah kafe. Minato yang awalnya berencana untuk mengungkap identitasnya merasa kesulitan dan tak tahu kapan dia harus mengungkapnya.
karena kebohongannya sudah semakin jauh dan dia merasa sulit untuk mengatakannya. Di pertemuan itu, Toru memberi sebuah ponsel kepada Minato agar mereka bisa lebih mudah untuk berkomunikasi. Minato tentu saja tak langsung menerimanya. Toru kemudian menanyakan nama Minato. Minato kembali merasa kebingungan karena dia belum pernah memikirkan tentang hal tersebut. Akhirnya Minato memperkenalkan diri sebagai Mina. Toru kemudian melihat nama yang tertulis pada tas yang saat itu digunakan oleh Minato. Noguchi, nama yang tertulis di sana. Akhirnya Minato memperkenalkan diri dengan nama lengkap Noguchi Mina. Minato kembali menceritakan kepada Maki tentang pertemuannya dengan Toru. Dia pun memperlihatkan ponsel yang diberikan oleh Toru. Maki tertawa, karena ternyata Toru benar-benar kepincut dengan Noguchi Mina, yang tak lain adalah Minato, kakaknya sendiri. Menurut Maki, jika tak benar-benar suka, maka Toru tak akan memberikan ponsel kepada Mina. Sepertinya Toru menyukai cewek yang gaul. Meskipun kedua wajahnya mirip, yaitu Minato dan Mina, namun Toru tak menyukai Minato yang biasa. Namun dia menyukai Minato yang gaul. Ucap Maki kepada Minato. Maki kemudian mengusulkan kepada Minato untuk memperbaiki kebiasaan Toru mempermainkan perempuan. Karena kebiasaan Toru tersebut tentunya merepotkan Minato. Selain itu, Maki juga menyarankan Minato untuk membuat Toru sangat tergila-gila dengan Noguchi Mina. Setelah Toru sudah teramat sangat menyukai Noguchi Mina, maka saat itulah memberinya pelajaran dengan menolaknya mentah-mentah. Minato sebagai Mina kembali bertemu dengan Toru. Minato tak menyangka bahwa Toru akan mengungkapkan perasaannya secepat itu kepadanya. Toru bersedia memutuskan semua pacarnya agar Mina mau menerimanya. Mina kemudian menanyakan berapa jumlah pacar yang dimiliki Toru saat itu. Toru pun segera menghitungnya. Minato yang melihat Toru sibuk menghitung hanya bisa menggelengkan kepala karena dia menganggap itu sudah penyakit serius, memiliki pacar yang terlalu banyak. Minato yang saat itu berada di rumah terkejut melihat Toru yang baru pulang memiliki bekas tamparan di pipinya. Keesokan harinya, Toru kembali pulang dengan luka yang lebih banyak di wajahnya. Minato tak menyangka Toru si pemain wanita dan monster cinta itu bisa langsung berubah drastis. Dan itu tentu saja berbahaya baginya. Karena sebelumnya, dia sudah membuat kesepakatan. Jika Toru memutuskan semua pacarnya, maka Mina akan bersedia menjadi pacarnya. ちゃんと話したいことあるから。 Minato sebagai Mina kembali bertemu dengan Toru. Toru memberitahu Mina bahwa dia sudah memutuskan semua pacarnya dan juga menghapus semua nomor mereka sambil memperlihatkan ponselnya sebagai bukti. Karena sudah melakukannya, dia pun menanyakan apakah Mina bersedia menerimanya sekarang. Mina yang ingin menolak malah terlihat seperti mengangguk. Toru yang melihat hal tersebut tentu saja merasa sangat senang. Namun tidak dengan Minato, dia malah terlihat kebingungan. Minato kembali memberitahu Maki bahwa dia terpaksa berpacaran dengan Toru. Melihat wajah bahagia Toru membuat Minato tak bisa berkata apapun. Dia pun melihat wajah Toru penuh luka akibat tamparan dari gadis-gadis yang dia permainkan. Maki kemudian menyarankan Minato untuk kabur saja dan menghilang tiba-tiba sebelum Toru tahu kebenarannya. Karena tak mungkin juga Minato akan terus berbohong dan berpacaran dengan Toru. Maki juga menyarankan agar Minato segera memutuskan Toru dan menemukan cinta secara normal. 一応大学では半径10メートル Karena adanya program pertukaran dengan Universitas Towu, mereka mengadakan makan malam bersama untuk saling mengenal. Di sana, Minato bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Karasuma. Karasuma mengantar Minato pulang. Saat Minato akan masuk ke rumahnya, Karasuma kemudian berkata, apakah Minato berkenan keluar dengannya untuk minum bersama di lain waktu. Minato mengiyakan ajakan tersebut. Minato kemudian dikejutkan dengan kedatangan Toru yang baru pulang dari kerja. Dia lagi-lagi dikagetkan oleh Toru saat masuk ke rumah. 全然そんなんじゃないしっていうかあんたにか Minato mendapat pesan dari Karasuma yang memberitahunya bahwa dia merasa sangat senang bertemu dengan Minato. Minato tersenyum bahagia saat melihat pesan tersebut. Tiba-tiba ponsel yang diberikan oleh Toru berbunyi dan hal tersebut dilihat oleh ibunya. Minato segera berlari ke kamar mandi untuk menjawab telepon dari Toru.
Toru menelpon Minato untuk mengajaknya bertemu. Minato dikejutkan dengan kedatangan ibunya secara tiba-tiba. Melihat putrinya memiliki dua ponsel dan segera berlari untuk menjawab telepon, membuat ibunya merasa curiga. Ibunya datang untuk menanyakan dan memastikan Minato tak melakukan kerja paruh waktu yang aneh-aneh. Minato menjawabnya dengan berkata, tentu saja tidak. Setelah itu dia pun segera pergi. Toru memberitahu Mina bahwa selama ini dia belum pernah berpacaran dengan orang yang benar-benar dia sukai. Dan Mina merupakan orang pertama yang dia pacari dengan rasa suka dari dalam hati. Minato tiba-tiba teringat dengan perkataan Maki yang menyuruhnya untuk segera putus karena Minato tak mungkin terus berbohong dan berpacaran dengan Toru. Minato kemudian memantapkan diri untuk mengatakan kepada Toru bahwa dia ingin mengakhiri hubungan mereka. Namun, Toru tiba-tiba memeluk Minato karena merasa sangat bahagia. Akhirnya Minato kembali mengurungkan niatnya. Minato kemudian meminta Maki membantunya mencari cara untuk putus dengan Toru. Ini adalah pesta kencan buta yang telah diatur oleh Maki. Toru juga hadir di sana dan dikerumuni oleh gadis-gadis cantik dan seksi. Melihat hal tersebut, Maki dan Minato segera melakukan rencana mereka, yaitu mengirimkan pesan kepada Toru sebagai Mina dan menanyakan apa yang dilakukan Toru saat itu. Mereka pun berasumsi Toru akan berbohong, namun ternyata tidak. Toru malah berkata jujur dan mengatakan bahwa dia sedang kencan buta, hanya sebagai pelengkap. Maki dan Minato kembali mengirimkan pesan dan berpura-pura sedang cemburu dan menyuruh Toru untuk segera pulang. Maki dan Minato tak menyangka Toru akan melakukan yang diperintahkan oleh Mina. Toru dan Mina kembali bertemu. Ketika melihat Mina, Toru segera memeluknya. Toru kemudian ingin mencium Mina, namun Minato segera menghentikannya dengan mendorongnya. Toru memberikan kunci rumahnya kepada Mina, agar Mina dapat datang kapan saja dia mau. Toru sebenarnya baru akan pindah, namun dia sudah memberikan kunci duplikatnya lebih dulu kepada Mina. Karasuma mempertanyakan kebiasaan Minato yang suka bersih-bersih, karena Minato yang dulu dia kenal tak memiliki kebiasaan seperti itu. Minato pun kemudian mengingat suatu hal yang telah membuatnya berubah. Waktu itu, sepulang sekolah, Minato bertemu dengan seorang gadis di dalam rumahnya. Gadis itu adalah pacar Toru. Minato kemudian melihat kamar Toru yang saat itu sangat berantakan. Itulah awal mula dirinya suka bersih-bersih. Karasuma kembali mengantar Minato sampai ke rumah. Dia pun akhirnya menyatakan perasaannya kepada Minato. Minato sangat terkejut mendengar pernyataan yang tiba-tiba itu. Minato kemudian menghubungi Maki dan memberitahunya tentang Karasuma yang menyatakan cinta padanya, serta tentang Toru yang akan pindah rumah demi Mina. トールが好きなのはギャルのミナ。カラス Pria ini bernama Katsura. Dia adalah sahabat Toru yang datang untuk membantu Toru memindahkan barang-barangnya ke apartemen barunya. Katsura menceritakan kepada Minato bahwa Toru bekerja paruh waktu untuk mengumpulkan uang agar bisa bersama dengan orang yang dia sukai. Kali ini Toru benar-benar menyukai pacarnya. Toru tak mengizinkan Katsura untuk bertemu pacarnya, meskipun Katsura merupakan sahabatnya sendiri. Dan untuk pacar-pacarnya yang sebelumnya, Toru sebenarnya tak pernah menyukai siapapun dari mereka, ucap Katsura kepada Minato. Minato kembali menjadi Mina untuk bertemu dengan Toru. Kali ini, dia berencana untuk benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Toru. Sesampainya di sana, yang membuka pintu untuknya adalah Katsura. Katsura langsung menyapanya sebagai Minato. Minato berusaha memperkenalkan diri sebagai orang lain, dan untungnya Toru segera datang dan menyembunyikan Minato di belakangnya. Dia kemudian memperkenalkannya sebagai Noguchi Mina. ミーナちゃん、また。バイバイ。 Minato sebagai Mina kemudian memberitahu Toru bahwa orang tuanya akan pindah ke Ekuador. Dia tak bisa menjalin hubungan jarak jauh, sebab itu dia ingin mengakhiri hubungannya dengan Toru. Hal tersebut membuat Toru menangis karena harus putus dengan Mina. 別れて。別れたくない。 Karena Toru tak dapat dihubungi, Katsura datang ke rumah Minato untuk mencari Toru. Namun ternyata Toru juga tak ada di sana. Minato yang merasa khawatir segera datang menemui Toru. Karena putus dengan Mina, membuat Toru merasa sangat sedih, sehingga mengurung diri. Minato menanyakan apa yang terjadi, namun Toru enggan memberitahunya.
dan malah menyuruh Minato untuk pergi. Karena menurutnya, apapun yang dia lakukan tak ada hubungannya dengan Minato. Minato bertemu dengan Karasuma. Dia kemudian meminta maaf karena tak bisa membalas perasaan Karasuma. Minato mengakui bahwa dia menyukai orang lain. Karena merasa khawatir dengan kondisi Toru, akhirnya Minato kembali menjadi Mina dan datang menemui Toru untuk menyemangati Toru agar kembali ceria seperti dulu. Akhirnya hubungan mereka berlanjut kembali. Minato menanyakan tentang sosok seseorang yang Toru kenal, yang wajahnya mirip dengannya, mirip dengan Mina. Nada bicara Toru langsung berubah menjadi lesu. Dia tak ingin membicarakan orang itu. Mendengar hal tersebut, Minato merasa sedih, karena ternyata Toru sangat tak menyukainya, hingga enggan membicarakan dirinya. Karasuma melihat Minato di seberang jalan. Dia pun mencoba memanggilnya, tapi tak terdengar oleh Minato. Dan tak lama kemudian, Toru datang menggandeng Minato untuk pergi. Karasuma kembali mengantar Minato sampai ke rumah. Dan tak sengaja bertemu dengan Ibu Minato dan Toru yang baru pulang dari berbelanja. Ibu Minato kemudian mengajak Karasuma untuk makan malam bersama mereka. よかったらご飯でも一緒にどうですか? Saat sedang makan bersama, Karasuma kemudian berkata kepada Toru bahwa dia melihat Toru bersama pacarnya di Shibuya. Mendengar hal tersebut, Toru langsung mengajak Karasuma untuk bicara. Tiba-tiba terdengar suara keburukan. Minato segera berlari untuk melihatnya. Ternyata Toru dan Karasuma sedang bertikai. Minato pun segera melerainya. Minato akhirnya memberitahu Karasuma tentang masalah yang sedang dia hadapi. Minato berpura-pura menjadi orang lain dan berpacaran dengan Toru yang merupakan adik tirinya. Karasuma beranggapan meskipun adik tiri namun tinggal serumah, itu terasa menjijikan. Dia tak bisa mendukung Minato untuk hal tersebut. Toru memandangi foto Mina dan berkata maaf. Toru dan Mina kembali bertemu. Toru memberitahu Mina tentang keinginannya untuk mengakhiri hubungan mereka. Ternyata, Toru selalu merasa bersalah setiap kali melihat Mina tersenyum. Dia merasa sudah memanfaatkan Mina, karena sebenarnya orang yang dia sukai dari dulu adalah orang yang tak ingin dia bicarakan. Mina memiliki wajah yang mirip dengan orang itu. Karena itu, Toru langsung terpikat dengan Mina saat pertama kali melihatnya. Karena hubungannya dengan Mina sudah berakhir, akhirnya Toru kembali ke rumahnya. Karasuma meminta maaf kepada Minato karena telah mengatakan hal yang jahat seperti menjijikkan dan tak bisa mendukungnya. Minato kemudian memberitahu Karasuma bahwa hubungannya dengan Toru sudah berakhir. Karasuma kemudian mengajak Minato untuk pergi melihat kastel. Toru mengetahui dari ibunya bahwa Minato pergi bersama Karasuma. Dan hal tersebut membuat Toru terus kepikiran. Karena sudah malam, namun Minato juga belum pulang, membuat ibunya merasa khawatir. Dia berharap putrinya itu tak kerja pada waktu yang aneh-aneh. Ibunya merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Minato, hingga dia memiliki 2 ponsel. Dan hal tersebut didengar oleh Toru. Minato dan Karasuma akan menginap di Aichi. Namun Karasuma hanya memesan 1 kamar. Minato tak menyukai hal tersebut dan memutuskan untuk pulang. Namun, Karasuma malah mengancamnya. Jika Minato pulang, maka dia akan memberitahu Toru tentang kebohongan Minato yang berpura-pura menjadi orang lain dan berpacaran dengan Toru. Namun ternyata hal yang dilakukan Karasuma itu hanyalah untuk memastikan perasaan Minato. Hubungan Minato dengan Toru memanglah sudah berakhir, namun tidak dengan perasaan Minato. Minato ternyata masih menyukai Toru. Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya Karasuma memutuskan untuk berhenti mengejar Minato dan keluar dari kamar tersebut untuk menginap di tempat lain. Sebelum pergi, Karasuma menyarankan kepada Minato untuk mencoba berbicara dengan Toru. Mungkin Toru akan mengerti kenapa Minato bisa bertindak seperti itu. Toru teringat tentang perkataan ibunya, bahwa Minato memiliki 2 ponsel. Dia pun juga kembali teringat dengan pertemuannya dengan Mina di Shibuya, serta perkataan ibunya yang mengatakan bahwa Minato melakukan pemotretan di Shibuya. Toru kemudian mencoba menghubungi Mina, dan terdengar suara jaringan ponsel milik Minato dari dalam kamarnya. Keesokan harinya, saat akan pulang,
Minato kembali bertabrakan dengan Toru. Minato kemudian melihat Toru menggenggam ponsel yang diberikan padanya. Minato akhirnya meminta maaf kepada Toru dan menjelaskan kenapa dia bisa membuat kebohongan itu. Toru balik meminta maaf kepada Minato karena selama ini dia juga membohongi Minato. Toru menganggap Minato sudah mati di dalam hatinya. Toru sudah mencintai Minato sejak kecil. Sejak pertama kali bertemu, Toru langsung jatuh hati dengan Minato. Saat orang tua mereka menikah, Toru merasa sangat senang karena dia bisa selalu bersama dengan Minato. Namun, tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa saudara tak bisa menikah. Mereka sudah jadi keluarga. Maka karena itu, Toru menghapus Minato dari hatinya. Karena tak bisa bersama dengan orang yang dia sukai, yaitu Minato, Toru pun mulai pacaran dengan gadis-gadis yang menyukainya. Meskipun Toru tak menyukai mereka. Toru seenaknya meninggalkan mereka. Dan Minato lah yang harus menanggung kemarahan gadis-gadis yang telah dicampakkan oleh Toru. Toru kemudian kembali mengetahui bahwa saudara yang tak sedara bisa menikah. Namun saat itu sudah terlambat. Karena keegoisannya sudah membuat Minato sangat membencinya. Meskipun Minato membencinya, namun Toru selalu ingin dekat dengannya. Karena itu, dia masuk ke universitas yang sama dengan Minato. Dan alasan dia ikut kencan buta itu karena dia ingin mengawasi Minato. Toru merasa cemburu saat melihat Minato bersama Karasuma. Dan alasan Toru bertikai dengan Karasuma itu karena dia takut Minato mengetahui bahwa dia menyukainya hingga berpacaran dengan orang yang mirip dengan Minato, yaitu Mina, yang ternyata merupakan Minato sendiri. Mereka berdua kembali mengunjungi tempat di mana mereka bertemu untuk yang pertama kalinya. Kebohongan mereka sudah berakhir dan akan kembali menjalin hubungan secara terang-terangan. Keduanya kemudian memberitahukan orang tuanya tentang hubungan mereka. Dan ternyata hubungan mereka didukung penuh oleh kedua orang tuanya. Toru kembali pindah dan tinggal bersama dengan Minato. Dan keduanya pun akhirnya menikah.